Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi era B.J. Habibie dan era Abdurrahman Wahid. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi, penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibatnya terjadi krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari dunia internasional terutama Amerika Serikat secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimonotori oleh mahasiswa turun ke jalanan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Puncak reformasi 1998 terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Pada puncak reformasi ini terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di Istana Negara dan menunjuk wakilnya B.J. Habibie sebagai presiden. Maka lahir pula masa reformasi di Indonesia. Ketika B.J. Habibie naik sebagai presiden, Indonesia mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir. Krisis yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan manufaktur serta sektor finansial yang hampir ambruk. Tugas yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang telah terjadi. Pada pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, setelah dilantik sebagai presiden, Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Beberapa poin penting dari pidato tersebut adalah menyiapkan proses reformasi dalam 3 bidang, yaitu 1. Di bidang politik antara lain, dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu. 2. Di bidang hukum antara lain, meninjau kembali undang-undang subversi. 3. Di bidang ekonomi, dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli persaingan tidak sehat. Pada reformasi bidang hukum, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Namun, dari 12 fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, hanya 4 fraksi yang menolak. Akhirnya, pada 20 Oktober 1999 mengumumkan hasil rapat bahwa pertanggungjawaban Habibie ditolak. Pada kesempatan itu, Habibie juga menyampaikan pengunduran diri dari pencalonan presiden periode berikutnya. Pada 20 Oktober 1999, rapat paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden dilaksanakan. Beberapa calon diantaranya adalah Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Lewat dukungan poros tengah, Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan presiden melalui proses pemungutan suara. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Diawali pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen, yaitu Departemen Penerbangan dan Sosial. Dari sudut pandang politik, pembubaran departemen ini merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi. Pembubaran Departemen Penerbangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut. Karena Abdurrahman Wahid dianggap telah melanggar haluan negara, maka MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan menggantikan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima pada tanggal 23 Juli 2001. Sekian dari kami, terima kasih. Bye.